kami mengucap syukur beribadah di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mau sepakat kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini, kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali datang di sujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, membawa korban ucapan syukur yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang terbaik yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk perlindungan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri untuk kami boleh gunakan memuji dan menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Engkau yang memulihkan setiap jemaat-Mu, Engkau yang menjamah pengurapan-Mu, kemuliaan bahkan kasih dan kuasa-Mu nyata Tuhan ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap ya Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama kita mau berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama segenap hati kita mau memuji Tuhan. Yesus
Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas segala. Sambil angkat tanganmu sembah, sebab Kau layak, sebab Dialah Yesus yang layak terima segala pujian. Sebab Dialah Yesus yang layak pujian. Sebab Kau layak kuagungkan, Yesus, Raja di atas segala. Bangkit berdiri, lagi-lagi angkat tanganmu dan berkata, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan, Yesus, Raja di atas turun atas kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Pagi hari ini bersama kita mau memuji Tuhan, bersorak bernama Tuhan, bersyukur. Haleluya. Kasih yang lebih kuasa, lebih kuat dari laskar. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
sekali, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Kita sudah dipilih, kita ditetapkan menjadi orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Untuk itu mari bersama kita mau lebih lagi menyatakan kesetiaan kita. Kita mau mengikut Yesus, apapun yang terjadi, apapun masalah kita, dengan setia mengiring Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
boleh angkat tanganmu, kita mau katakan, mengikut Yesus dengan segenap hatimu. Memang mengikut Tuhan itu tidak mudah. Percayalah, Tuhan yang berikan kekuatan. Haleluya, paksakan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari bersama kita bangkitkan diri. Hadirat kita mau berkata, Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan mengambil alih pemberitaan dari awal sampai akhir. Kami tahu ketika pujian penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan, sungguh memperkenankan hati-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Inilah hari yang istimewa, kami boleh berada di rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan pesan daripada firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, oleh kuasa Tuhan disembuhkan. Yang alami pergumulan masalah dipulihkan pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus, ambil alihlah dari awal sampai akhir. Kami buka hati, kami siap menerima firman serta melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita baca Alkitab kita pagi ini Bapak Ibu sekalian. Ini seharusnya bukan saya ya Pak ya.
Jadi saya menggantikan dulu. Mari kita baca Alkitab kita Bapak Ibu, Matius 6 ayat 25. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 25. Di monitor juga ada supaya cepat Bapak Ibu. Mari kita baca 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca pada hari ini, sebelum Matius 6 ayat 25 yang kita baca, sebelumnya Yesus menyampaikan pembelajaran pada murid-murid hal mengumpulkan harta. Setelah dia berbicara mengenai hal mengumpulkan harta, lalu dia melanjutkan mengenai kekhawatiran. Saya tidak berbicara pada saudara mengenai hal mengumpulkan harta, tapi tolong merenung sejenak. Barangkali ada kaitan antara hal mengumpulkan harta dengan apa? Kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar mengenai kekhawatiran, Bapak Ibu, kita akan belajar memang pertama kali kekhawatiran hadir dalam hidup manusia dan menjalar pada semua orang. Kalau dilihat di Alkitab, awalnya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka timbul kekhawatiran manusia, timbul ketakutan manusia yang amat sangat, dan menjalar pada manusia sampai pada hari ini. Kalau saya berbicara dari perspektif rohani, bukan psikologinya dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kekhawatiran itu ada hubungannya dengan rasa takut, ada hubungannya dengan cemas, ada hubungannya dengan gelisah tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Karena saya pernah coba menelusuri hasil penelitian daripada pakar yang berhubungan dengan yang berhubungan psikologi, dikatakan semua yang dikhawatirkan oleh manusia 70% tidak pernah terjadi. Kok nggak bilang amin sih? Jadi kemungkinan yang dikhawatirkan manusia itu terjadi hanya antara 0 sampai 30%. Jauh lebih besar yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketika ketidakmampuan seseorang melepaskan diri dari kekhawatiran, membuat seseorang itu bisa menjadi gugup, bisa menjadi tidak bisa tidur, bisa menjadi gelisah. Tolong lihat, meningkat terus. Bisa menjadi sakit kepala, bisa menjadi sulit bernafas, bahkan keringat berlebihan. Tahu keringat berlebihan Bapak Ibu? Mungkin pada mendengar keringat dingin begitu ya. Nah, kemudian fatalnya adalah kalau seseorang dia tidak mampu melepaskan diri dari kekhawatiran, bisa stres. Halo? Meningkat lagi depresi, meningkat lagi gangguan mental, meningkat lagi pada akhirnya bunuh diri mati. Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran ini tidak bisa dianggap main-main. Ya, karena itu Yesus melarang, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir. Pagi ini Yesus melarang jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Tapi namanya manusia, ya kan? Pasti ada yang menyebabkan kita mengalami apa? Kekhawatiran. Ya, orang yang normal pasti ada penyebabnya. Bapak Ibu, saya coba menyampaikan hal-hal yang umum dikhawatirkan oleh manusia. Apa saja?
Semua manusia pada umumnya mengkhawatirkan hal-hal ini. Yang pertama adalah kalau dia berbuat salah, ya, kalau dia berbuat sesuatu yang jahat, dia sangat mengkhawatirkan akibat dari perbuatannya. Bisa mengerti Bapak Ibu? Jadi kalau ada seseorang dia melakukan kesalahan, melakukan satu kejahatan, lalu dia tidak memikirkan risiko akibat dari perbuatannya, maaf saudara, barangkali orangnya abnormal gitu loh. Ya, tapi kalau dia masih normal, pasti dia akan khawatir akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Kemudian selanjutnya yang dikhawatirkan oleh manusia pada umumnya kehilangan. Mari kita ucapkan dulu 2, 3 Siapa yang pernah kehilangan di sini? Tolong angkat tangannya. Saya pernah kehilangan dompet di Jakarta waktu naik kereta api, saudara. Itu uangnya ada, SIM-nya ada, KTP-nya ada, STNK ada. Bayangkan kota besar Jakarta seperti itu, dompet hilang bisa kembali apa enggak? Halo? Saya khawatir waktu itu, kenapa? Wah, ini yang ribet, saya di Surabaya, ya kan? Semua surat-surat saya itu di Jakarta. Yang ribet ngurusnya. Saudara, saya pulang ke rumah, saya beritahu istri saya, ya sedikit nelongso hatinya gitu ya. Ini gimana urusannya jadi ruwet gitu ya. Tiba-tiba saya sampai, beberapa menit kemudian ada yang ngetok pintu. Lalu tanya, apa benar ini atas nama ini ada di sini? Lalu bertua saya cepat-cepat keluar, yang perempuan. Benar Pak, ada apa Pak? Mungkin ini adalah kepunyaannya atas nama ini, maksudnya kepunyaan nama saya. Lalu dilihat, oh iya benar Pak. Jadi dompet saya, KTP-nya, semua surat-suratnya lengkap di situ, hanya uang berapa itu, tidak sampai 100.000, itu yang tidak ada. Tapi buat saya kan dompet surat-surat ini berharga, saudara. Ya, nah orang kehilangan itu, ya ada rasa khawatirnya. Ya, saya juga pernah kehilangan di rumah. Barangkali malingnya juga sudah mempelajari rumah saya. Tolong Bapak Ibu hati-hati, apalagi hari-hari seperti sekarang, ya kan? Orang nekat berbuat apa saja. Lalu pulang dari gereja, saudara, lalu lihat lemari istri saya itu sudah diacak gitu ya. Lalu saya cepat-cepat cari, ya, yang ditaruh di situ sudah nggak ada, saudara. Kok malingnya bisa tahu ada uang di situ gitu loh, saudara? Ya, nah orang kehilangan itu ya sangat membuat kita menjadi tidak nyaman, khawatir. Bagaimana ini? Bagaimana? Bapak bisa bayangkan sekarang berapa banyak orang yang sedang kehilangan. Halo? Saya mengenal beberapa teman saya baru nikah, ya kan? Belum setahun menikah, tiba-tiba suaminya meninggal. Itu tidak nyaman. Tapi saya lihat dia move on sekarang, ya. Jadi dia bangkit lagi. Dia katakan apa, suamiku nggak ada, tapi ada anak-anak, ada menantu, ada cucu yang mencintai saya. Jadi dia semangat lagi. Ya, saya juga mendengar ada teman saya di perumahan ini, di perumahan kompleks sebelah perumahan ini, itu 3 orang, saudara. Suami, istri, anaknya 1, semua terpapar. Yang suaminya sekarang ada di rumah sakit Mitra Keluarga Kejeran. Istrinya nggak bisa masuk di rumah sakit karena di dokter berkata masih bisa pakai oksigen, mungkin diprioritaskan untuk yang lebih parah, hanya disuruh ditaruh di rumah isolasi mandiri dengan anaknya. Tadi pagi saya video call dengan teman saya yang dirawat di rumah sakit, dia katakan puji Tuhan Pak, sekarang sudah makin membaik. Tapi kan secara manusia orang mengalami seperti ini nggak mudah. Kesehatannya hilang, tadinya semua baik, semua normal. Saya berdoa semua di sini sehat, katakan amin. Itu sampai saya tanya teman saya, kok kamu bisa begini, lalu apa yang kamu lakukan? Wah Pak Yusan, saya menyadari sekarang saya di rumah sakit ini, saya tahu sehat itu sangat mahal harganya. Bersyukur kalau kita bisa sehat. Dan saya dipesankan, Pak Yusan kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Sampai gitu, saudara. Dia sempat itu tidak bisa bernapas sampai dipasang ventilator, saudara. Ya,
Dan dia katakan pada saya, Pak Ishak, ya rumah sakit ini bisa mendapat suplai dari Jerman. Itu hanya dapat 7 suplai dari Jerman. Dan dikatakan apa? Pasien di sini banyak, Pak Ishak, rebutan. Ya, dan mereka rela bayar sampai 50 pun mereka rela bayar. Gitu loh, bisa nangkep ya. Mereka rela bayar, sekali pakai. Dan dia katakan, puji Tuhan Pak, oleh anugerah Tuhan saya dapat 1. Dia bilang gitu. Saya tanya, kamu bayar berapa? 15, saudara. Itu sekali. Bapak Ibu sekalian, banyak orang hari-hari ini mengalami tekanan yang luar biasa. Ada lucu teman saya, Pak, saya bekerja baik-baik, sekarang sudah di rumah. Bisa mengerti maksudnya, saudara? Perusahaan saya mungkin sekarang sudah mulai pengurangan. Goalnya adalah Agustus ini akan tutup secara total. Kurang lebih karyawan sekitar 600 orang. Saya sering pelayanan di kantor mereka, saudara. Bersyukur kalau hari ini engkau sehat karena anugerah Tuhan. Bersyukur kalau hari ini engkau masih bisa bekerja dengan baik. Bersyukur hari ini kalau engkau masih bisa punya penghasilan yang baik. Semua bukan tidak ada yang kebetulan. Semua anugerah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang kekasih, kita juga belajar apa yang membuat orang menjadi khawatir. Gagal. Kerjakan ini gagal, kerjakan ini gagal, kerjakan ini gagal. Saya tahu ada beberapa yang seperti itu. Ya, berumah tangga juga hampir, belum sampai fatal, tapi hampir. Kemarin ada seorang ibu datang ke rumah saya, Pak Yusak, kambuh lagi Pak Yusak, kambuh lagi Pak Yusak, gitu loh saudara. Saya beritahu pada dia, sepertinya kamu gagal, tapi belum gagal total. Saya bilang gitu. Yang penting niatmu baik. Kamu mengasihi suamimu, kamu mengasihi anak-anakmu, kamu cantik, kamu bekerja, punya penghasilan sendiri, kamu dikarunia anak 2. Bukankah itu kelebihan yang diberikan Tuhan padamu? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir gagal, berumah tangga gagal. Tidak ada yang gagal. Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan pasti, dia sangat khawatir, saudara. Ya, sangat khawatir berlebihan. Saya beritahu pada dia, percaya ada Tuhan, percaya ada Tuhan. Tuhan masih ada, saya masih ada, saudara seiman yang lain masih ada, keluargamu masih ada, yang selalu peduli dan mendoakan. Dia semangat lagi, saudara. Banyak orang hari-hari ini sedang mengalami down. Doa saya semua di sini bergairah, bersemangat untuk Tuhan, saudara. Banyak orang down. Tolong lihat wajah-wajah sebelahnya, saudara. Hari ini seger bugar, amin Bapak Ibu. Semangat, tolong beritahu pada dia, semangat terus, amin Bapak Ibu. Kalau semakin Anda loyo, saya beritahu ya, imunmu menurun loh. Halo, imunmu menurun. Oh, setan cepat mencaplok. Ya, Bapak Ibu, kita juga belajar kemiskinan. Ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Bapak Ibu, saya pernah bertanya di satu gereja ketika saya khotbah, kira-kira zaman sekarang ini yang paling khawatir akan kemiskinan itu siapa? Halo, saya ini sudah terbiasa seperti Paulus, ya kan? Kenyang, puji Tuhan, ya kan? Lapar, kok nggak bilang puji Tuhan sih? Puji Tuhan, sudah terbiasa. Tapi orang-orang yang tidak pernah tahu lapar, saudara, terbiasa zona apa? Zona nyaman. Masa-masa ini buat mereka itu apa? Sangat mengkhawatirkan mereka. Bapak Ibu sekalian, apalagi penolakan, kesepian, bahkan kematian, ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan banyak orang. Bapak Ibu, kita kan masih hidup, halo, masih normal, amin Bapak Ibu. Saya sering katakan pada saya, kalau setel TV, jangan dengerin COVID terus, gitu loh saudara. Iya kan? Yang lucu aja yang membuat kamu tertawa, ya kan? Lagu-lagu rohani, itu jauh lebih baik. Kalau kita dengar terus, waduh, Bangkalan seperti ini, Pati seperti ini, Jepara seperti ini, Jakarta seperti ini, Bandung seperti ini, sebut lagi daerah-daerah yang betul-betul merah bahkan hitam sekarang, sangat menakutkan. Bapak Ibu sekalian, banyak alasan membuat kita menjadi khawatir. Saya pun manusia normal, saudara. Saya juga tahu berita ini, saya katakan pada teman saya juga takut, saya juga khawatir. Ya, kita masih manusia biasa. Ya,
Tetapi hanya satu yang perlu kita pelajari. Yesus berkata apa? Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu sekalian, apa alasannya kita tidak perlu khawatir? Matius 6 ayat 26, saya baca demikian. Apa alasannya kita tidak perlu khawatir? Matius 6 ayat 26, saya baca demikian. Atau kita baca sama-sama, mari kita baca 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Baca yang keras. Bukankah kamu jauh melebihi? Siapa percaya kamu jauh melebihinya? Siapa percaya kamu jauh melebihinya? Ini alasan kita tidak perlu apa? Khawatir. Bapak Ibu, apa alasannya kita tidak perlu khawatir? Yang pertama, kita mempunyai Bapa yang maha baik. Mari kita ucapkan 2, 3. Kita mempunyai. Ulang lagi 2, 3. Kita mempunyai. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kami yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu, saya di Surabaya itu seorang diri. Orang tua saya sudah nggak ada. Istri saya juga orang tuanya, dua-duanya sudah nggak ada. Tapi saya punya Bapa yang sempurna, Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau harus menyadari engkau punya Bapa yang maha baik. Engkau punya Bapa yang murah hati. Saudara, kalau saya merenung mengenai Bapa yang seperti ini, tidak ada duanya di dunia. Amin, saudara. Tidak ada. Manusia Bapa di dunia bisa berubah. Hari ini baik, besok berubah menjadi apa? Tidak baik. Tapi Bapa kita yang satu ini, dulu dia baik. Kok nggak bilang amin? Sekarang dia baik. Selamanya ke depan dia tetap baik. Yang kedua, alasan kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 27. Dikatakan demikian. Saya baca untuk saudara, dikatakan demikian. Siapakah di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ulang lagi. Siapakah di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan Yesus pada murid-murid. Seolah-olah dia berkata, kalau kamu khawatir, apakah itu bisa menambah hari hidupmu? Kalau kamu khawatir, apakah itu bisa menambah bulan hidupmu? Kalau kamu khawatir, apakah itu bisa menambah jumlah tahun hidupmu? Bapak Ibu, kalau kita jawab, memang tidak bisa sama sekali. Artinya, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir yang kedua, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Mari kita ucapkan dulu 2, 3. Kekhawatiran. Ulang lagi 2, 3. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Menambah masalah iya, memperberat masalah iya. Bapak Ibu sekalian, alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Mari kita baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca, ada di monitor depan 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Baca yang keras. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir yang ketiga, memilih tidak khawatir adalah sikap percaya dan taat pada firman Tuhan. Ulang lagi. Memilih tidak khawatir adalah sikap percaya dan taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengambil pilihan yang terbaik. Saya harus tetap percaya pada Tuhan. Saya harus tetap taat pada firman Tuhan. Ini merupakan hal yang sangat penting kita lakukan. Ini alasan saya tidak perlu khawatir lagi. Karena saya percaya, saya belajar mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini Bapak Ibu,
memang ini masa-masa yang perlu kita konsisten dengan Tuhan. Bukan waktunya main-main. Anda tahu firman barangkali selama ini kurang sungguh-sungguh dilakukan, ini waktunya. Amin Bapak Ibu, ini waktunya. Lakukan dengan serius, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir yang saya sampaikan pada saudara, ketika kita belajar mengenai kekhawatiran, hal yang umum dikhawatirkan sudah kita ketahui. Dan yang kedua, kita sudah belajar ya, alasan mengapa kita tidak khawatir sudah saya beritahu pada saudara. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kita, bagaimana mengatasi kekhawatiran. Siapa siap mengatasinya? Siapa siap mengatasi kekhawatiran? Bapak Ibu, engkau harus mengatasinya. Mari kita lihat caranya. Yang pertama, kita ulang ayat 30 tadi. Matius 6 ayat 30. Mari kita ulang lagi. Matius 6 ayat 30. Sudah? Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang Ini sebetulnya selain pemberitahuan sekaligus menegur, betul nggak? Halo? Selain memberitahu sekaligus apa? Menegur waktu itu. Ya, hai kamu orang yang kurang percaya. Lalu saya coba merenung bagaimana mengatasi kekhawatiran. Tidak ada jalan lain. Yang pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, percaya dan apa? Berserah kepada Tuhan. Kok nggak tersenyum yang lebar sih pagi ini Bapak Ibu? Ini kelihatannya kurang berserah ini. Halo. Percaya dan apa? Berserah kepada Tuhan. Buat saya hamba Tuhan, sama seperti Bapak Gembala dan rekan-rekan di sini. Ini kan setahun lebih masa pandemi. Orang bekerja ketahuan kalau memang di PHK ya tidak punya penghasilan. Tapi selama bekerja masih punya apa? Punya penghasilan. Kalau pendeta, makan dari mana? Loh, Bapak Ibu kok pura-pura nggak tahu? Buat saya nggak mudah. Hanya itu yang saya lakukan. Aku berserah. Itu aja. Aku berserah. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, oh pendeta itu serba sempurna. Dompetnya nggak pernah kosong. Bensinnya nggak pernah kosong. Kantong berasnya nggak pernah kosong. Siapa bilang? Kita sama. Halo? Sama. Buat saya menjalani setahun lebih gak mudah. Di sini ada istri saya, di sini ada anak saya. Gak mudah. Tapi sampai hari ini saya belajar percaya dan berserah pada Tuhan. Apakah saya ditinggalkan? Tidak. Apakah saya nggak makan normal? Makan normal. Apakah mobil saya nggak jalan? Jalan normal seperti biasa. Nggak perlu didorong. Ini bukan karena kita. Halo? Bukan. Anda coba menghadapi situasi sekarang dengan akal pikiranmu yang hebat, yang luar biasa. Coba aja. Sampai seberapa mampu Anda menghadapinya? Kita nggak mampu. Kita tidak tahu berapa lama lagi ini akan berakhir. Kita nggak tahu. Ada yang berkata pada saya, tidak akan pernah berakhir. Bahkan lebih berat ya. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, enggak. Yang lebih berat ya. Ini waktunya kita belajar untuk mengatasi kekhawatiran. Cara yang terbaik adalah percaya dan berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
Saya coba melihat dari Alkitab berkata demikian, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Markus 5 ayat 35 sampai 36 saya baca demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu keluarga dari Yairus, kepala rumah ibadat, dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Karena waktu itu anak dari Yairus, kepala rumah ibadat, sakit. Lalu disuruh datang pada Yesus. Ternyata anak itu sudah mati sebelum Yesus datang ke rumahnya. Bisa nangkep maksudnya? Lalu dikatakan apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Maksudnya menyusahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat Yairus, jangan takut, apa? Percaya saja. Mari kita ucap dulu 2, 3. Jangan apa? Jangan takut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang disampaikan oleh Yesus pada seorang kepala rumah ibadat. Kalau masih sakit, masih ada harapan. Benar Bapak Ibu? Ini Alkitab berkata sudah apa? Sudah mati. Kalau sudah mati berarti selesai. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kemungkinan. Tetapi dengan jelas Yesus berkata, tidak menghiraukan perkataan mereka, malah berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat, dikatakan apa? Jangan takut, apa tadi? Percaya saja. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak tahu pengalaman saudara, bagian mana yang sakit, saya tidak tahu. Bagian mana bukan lagi sakit, tetapi apa? Sudah mati. Mungkin pekerjaan mulai sakit. Bukan hanya sakit, bahkan penghasilannya sudah berhenti. Halo? Saya tidak tahu. Tapi Yesus datang berkata apa tadi? Jangan takut, apa? Percaya saja. Bapak Ibu, saya coba memberikan contoh di Alkitab mengenai seorang raja namanya Yosafat. Begini, waktu itu Yosafat adalah sebagai raja Yehuda. Karena waktu Yosafat menjadi raja, kerajaan Israel yang 12 suku sudah terpecah menjadi berapa? Menjadi 2. Tolong lihat, saya berikan gambarannya pada saudara. Waktu itu ada satu kerajaan di kerajaan utara, itu adalah ibu kotanya di Samaria. Itu disebut kerajaan Israel. Kemudian ada 2 suku. Ibu kota kerajaan ini disebut adalah di Yerusalem, dan waktu itu disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, Yosafat ini adalah raja dari bangsa Yehuda. Bisa nangkep Bapak Ibu? Hanya berapa suku? Tolong ikuti saya, berapa suku? 2 suku. Ya. Nah, Alkitab berkata satu hari orang Moab, orang Amon, orang Meunim datang dengan pasukan tentara lengkap akan menyerbu bangsa Yehuda yang dipimpin oleh siapa? Yosafat. Bapak Ibu, saya tidak punya waktu menjelaskan pada saudara bagaimana besarnya jumlah daripada tentara Bani Amon, Bani Moab, juga orang Meunim. Itu jumlah yang luar biasa besarnya. Nangkep maksud saya? Bapak Ibu bayangkan bagaimana pasukan tentara daripada kerajaan Yehuda dipimpin Yosafat. Hanya berapa suku tadi? Hanya 2 suku. Singkatnya adalah, secara pikiran manusia, mustahil Raja Yosafat dengan tentaranya bisa melawan orang Moab, orang Amon, orang Meunim. Bisa nangkap Bapak Ibu? Tidak mungkin. Kalau ada yang berkata impossible gitu ya, jadi mustahil. Pada waktu itu dikatakan apa? Yosafat ini khawatirnya luar biasa. Karena dia sebagai pemimpin, dia sebagai raja, seolah-olah semua tanggungan rakyatnya berada di mana? Di pundaknya. Dia membayangkan bahwasanya akan mengalami bencana yang besar. Tentaranya pasti dibunuh, semuanya mati. Rakyatnya pasti dijadikan menjadi budak dan tawanan. Semua yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda pasti akan apa? Dijarah oleh mereka. Ini situasi yang sangat menegangkan bagi Yosafat. Secara manusia dia sangat khawatir, sangat ketakutan luar biasa. Bapak Ibu,
Tetapi yang kita baca di Alkitab, Yosafat adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ketika ada orang memberitahu mengenai bangsa-bangsa ini akan menyerang kerajaannya, Bapak Ibu, saudara, sementara dia mengalami kekhawatiran yang luar biasa, mengalami ketakutan yang luar biasa, Yosafat menyerukan pada waktu itu kepada rakyatnya, semuanya kita harus mencari Tuhan, semua kita harus mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Bisa mengerti? Bapak Ibu, ada seorang nabi datang berbicara kepada Yosafat. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut pada mereka. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Wah. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya. Ulangi lagi. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada siapa? Nabi-nabi. Kok gak bilang amin sih, saudara? Ini hanya percaya pada Tuhan. Anda harus percaya pada orang yang memberitakan firman di mimbar ini. Katakan amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka pada waktu itu Yosafat mulai menyerukan kepada bangsanya. Dia berkata dengan tegas pada waktu itu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya. Kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Kalau kamu percaya pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Bapak Ibu, baca 2 Raja-Raja pasal 20 seterusnya, 2 Tawari pasal 20 seterusnya. Alkitab berkata begini, ketika mereka percaya pada Tuhan, percaya pada nabi-nabinya, percaya pada firman Tuhan disampaikan oleh nabi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan berperang ganti mereka. Bangsa Moab, bangsa Amun, orang minim, kacau balau. Ucapan dulu, 2, 3. Ulang yang keras, 2, 3. Kacau balau. Jadi Tuhan membuat mereka kacau balau. Ketika kacau balau apa? Mereka saling apa? Saling membunuh satu dengan lain. Memang benar seperti yang Tuhan katakan melalui nabi ini kepada Yosafat, Tuhan berperang apa? Ganti kamu. Siapa percaya ada Tuhan yang akan menolong berperang ganti kamu menghadapi semua masalah. Tidak bisa diolah dengan pikiran manusia. Halo. Tidak bisa dicerna dengan pikiran manusia. Yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, ketika mereka saling membunuh, tentara Yehuda tidak perlu repot, saudara. Hanya tugas mereka apa? Mengambil jarahan dari bangsa Moab, dari bangsa Amon, dari orang minim. Alkitab berkata dalam sejarah, tidak ada jarahan orang Yehuda lagi yang lebih besar daripada jarahan pada waktu itu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Doa saya, di situasi yang paling menakutkan masa-masa pandemi, Engkau pasti disediakan jarahan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup menyediakannya dengan cara yang luar biasa. Yang penting percaya dan apa? Berserah kepada Tuhan. Percaya dan apa? Berserah kepada Tuhan. Alkitab berbicara mengenai janda di Sarfat. Halo? Pernah mendengar Bapak Ibu? Waktu janda Sarfat hidup, maka saat itu nabi yang hidup adalah Elia. Tuhan berbicara pada Elia. Elia, pergi ke Sarfat. Saya sudah menyiapkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Halo? Perlu saya beritahu, pada waktu Tuhan memberitahu pada Elia pergi ke Sarfat dan Tuhan memelihara dia melalui seorang janda, hari itu, pada masa itu, di Israel terjadi kekeringan yang luar biasa. Halo? Tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Jadi kalau kita bicara krisis ekonomi, itu benar-benar krisis ekonomi. Halo? Indonesia belum? Kok jadi tegang semua sih? Indonesia belum? Kita berdoa supaya ekonomi Indonesia tahun ini, saya ikuti berita, ya sudah lumayan. Kuartal yang lalu bisa 4%, targetnya 7%. Ya.
Tapi pada zaman Elia ini Bapak Ibu, barangkali pertumbuhan ekonominya bahkan minus berapa persen. Maaf ya, zaman itu sampai ada orang menyembelih anaknya untuk dia apa? Dimakan. Benar-benar situasi yang mengerikan. Ya, Bapak Ibu, pada waktu itu benar-benar kekeringan, benar-benar kesulitan makanan. Lalu datanglah Elia kepada janda di Sarfat, dia berkata, berikanlah aku minum. Dia beri. Lalu Elia berkata, berilah aku sepotong roti. Janda dikatakan apa? Tuan, saya tidak punya apa-apa. Lalu, kira-kira wajahnya semangat apa enggak? Kira-kira wajahnya loyo apa enggak? Tuan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Yang ada hanya sedikit minyak dibuli-buli dan sedikit apa? Tepung. Saya sedang mengumpulkan kayu api, saya mau pulang ke rumah dan saya mengolah tepung ini dengan minyak. Kami makan, besok kami akan apa? Mati. Ini jelas loh. Bukan berkata 1 minggu lagi, tidak berkata 1 bulan lagi. Besok apa? Kami akan mati. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada orang yang diberitahu dokter divonis umurnya tinggal 3 bulan? Halo. Itu secara psikologis Bapak Ibu, orang tahu hari kematiannya itu tersiksa, betul kan? Tersiksa luar biasa. Janda ini tahu besok dia akan mati, gak punya makanan lagi. Saudara yang dikasih oleh itu, tapi Elia berkata, jangan takut. Lakukan seperti yang kuperintahkan kepadamu. Maka kalau kamu melakukannya, tepung dan minyak tidak akan pernah habis sampai selesai masa kekeringan. Boleh tepuk tangan yang meriah betul. Alkitab berkata, barangkali kalau saya jadi janda, tangan saya gemetar. Halo, tangan saya gemetar mengelahnya. Kemarin saya coba buka di YouTube film mengenai Elia dan Sarfat ini, saudara. Saya lihat di film iya ya. Dia olah, dia tuang minyaknya, dia olah tepungnya. Di bawah hasil rotinya diserahkan pada siapa? Elia. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia lihat, loh, minyaknya ada lagi. Dia lihat tempat tepungnya apa? Penuh lagi. Merinding bulu saya. Memang dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang penting percaya saja dan berserah kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Memang mentaati firman Tuhan, mentaati perkataan hamba Tuhan itu, ya kita manusia biasa. Kadang-kala setengah percaya, setengah tidak. Tapi saya anjurkan pada Bapak Ibu, setiap berita firman disampaikan di sini, jangan percaya setengah. Amin. Jangan percaya setengah. Percayailah sepenuhnya. Percayailah sepenuhnya. Lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap hatimu. Engkau akan melihat pertolongan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, anak saya 2, laki-laki dua-duanya. Yang besar sudah nikah, punya anak 1. Yang kecil 2019 sudah selesai kuliah. Akhir dia diwisuda 2019. Saya yakin semua orang tua di sini pasti pemikirannya sama dengan saya. Kita sekolahkan anak, harapannya apa? Halo, harapannya apa? Nganggur, begitu? Supaya dia apa? Bekerja. Akhir 2019 dia diwisuda. COVID dinyatakan ada di Indonesia Maret 2020 kalau nggak salah. Jadi mulai Maret 2020
boleh dikatakan relatif perusahaan itu off dari semua penerimaan pegawai. Anak saya melamar terus, dipanggil, interview, gak ada satupun yang nyantol gitu loh saudaraku. Bapak Ibu, saya orang tua dengan istri saya, kadang saya ngobrol berdua, mah, kira-kira anak kita ini nanti gimana masa depannya? Kira-kira gimana nanti ya? Kalau dia belum bekerja gimana? Wajar kan Bapak Ibu? Saya dengan istri saya berpikir demikian. Tapi saya belajar seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Percaya dan apa? Berserah pada Tuhan. Ketika anak saya mau skripsi waktu itu, saya katakan pada dia, nah, kalau kamu mau kerja, targetlah perusahaan yang baik. Pilih perusahaan yang baik. Lalu kamu doakan perusahaan tersebut supaya kamu diberi tempat di perusahaan yang baik. Bisa nangkep ya? Itu saya selalu anjurkan pada anak saya. Saudara, tapi melihat masa pandemi COVID ini, membayangkan perusahaan yang baik bisa dimasuki sulit atau mudah? Pengurangan iya, saudara. Betul ya? Penerimaan itu relatif hampir tidak ada. Bapak Ibu, tapi saya belajar percaya. Hampir 3 minggu yang lalu, kalau nggak salah hari Jumat, ada telepon bunyi di telepon saya. Tapi waktu itu mungkin nada deringnya itu mati, maksudnya volumenya itu ya off gitu, lalu tidak terangkat. Lalu waktu saya ambil handphone saya lihat ada orang telepon. Saya tahu yang telepon. Lalu dia bilang, Pak Yusak, itu nomor telepon anaknya Renhat itu diteleponi kok nggak diangkat ya? Oh iya tuh Bu, oh iya. Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata anaknya disuruh datang ke perusahaannya, tempat di mana dia bekerja. Hari Senin waktu itu. Hari Senin, lalu ketemu, dan dia beritahu pada saya, Pak, nanti kalau interview, kalau nanti masuk, ditempatkan di bagian ini. Oke, sudah. Waktu dia datang, saudara, anak saya datang hari Senin, lalu anak saya pulang cepat. Harusnya sebetulnya hari itu dia masuk kerja, tapi kan harus swab, ya. Jadi harus swab dulu. Akhirnya nggak jadi hari Senin. Lalu saya bawa swab, dan puji Tuhan, saudara, negatif. Keluar suratnya. Jadi mulai hari Selasa 2 minggu yang lalu itu resmi dia sudah bekerja. Itu pun seperti doa saya, Tuhan, saya mau anak ini di perusahaan yang kuat gitu. Ditempatkan Tuhan di perusahaan yang kuat, saudara, yang bagus. Itu kan kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, rasa khawatir saya juga besar, tapi percaya saya jauh lebih besar daripada kekhawatiran saya. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Satu hari ada seorang bapak telepon saya, Pak Yusak, apakah Bapak punya waktu untuk doakan rumah anak saya? Anak saya akan menikah, lalu rumah itu akan ditempati di area belakang itu, saudara, di Galaksi. Baik Pak, kita setting jadwalnya. Oke, sudah, saya datang, saudara. Kita doakan rumahnya, calon besannya ada, ya keluarga kumpul, tapi terbatas ya. Selesai ibadah saya pulang. Waktu saya pulang, saya kadang ada message firman Tuhan saya bagikan pada teman-teman di WA, termasuk pada dia. Setiap kali saya kirim message firman Tuhan selalu bilang amin, amin, terima kasih Pak, amin, gitu ya. Tapi satu hari itu ketika dia terima, saya baca, itu tulisannya panjang. Loh kok nggak biasanya ya, saya baca teliti, saudara. Lalu dia katakan, Pak Yusak, waktu itu saya menyampaikan message kalau nggak salah, melatih kesabaran kalau nggak salah. Jadi melatih kesabaran. Dia katakan, Pak Yusak, 10 tahun yang lalu, tolong dia saya praktekkan, kalau dia jalan seperti ini, tiba-tiba tangan sebelah kanan ini tidak bisa gerak. Jadi hanya jatuh, tahu jatuh.
Ya. Dan waktu itu Pak, saya ke dokter. Waktu saya ke dokter, lalu dinyatakan saya terkena Parkinson. Pernah dengar? Tapi Parkinsonnya tidak seperti Muhammad Ali. Tapi ini tiba-tiba tubuhnya nggak bisa gerak. Jadi setiap 4 jam dia minum obat. Kalau dia tidak minum obat, misalnya dia duduk seperti ini, dia nggak bisa bangun. Jadi sama sekali nggak bisa bangun. Nah, lalu saya beritahu dia, Pak, waktu kita doakan anaknya itu rumahnya, saya lihat Bapak biasa-biasa saja, saya lihat Bapak normal-normal saja. Tapi dia bilang pada saya, Pak Ishak gak perhatikan kan, waktu Bapak pulang saya gak ngantar ke mobil, dia bilang gitu. Loh iya memang dia gak ngantar. Loh Pak, kenapa Bapak gak ngantar ke mobil? Waktu itu saya gak bisa berdiri. Bisa gak? Dia gak bisa berdiri. Harus minum obat dulu, baru dia bisa berdiri. Jadi dia tergantung sekali pada obat supaya dia bisa apa? Bisa bergerak. Saya mau tanya, itu tersiksa apa enggak? Rasa khawatirnya besar apa enggak? Rasa takutnya besar apa enggak? Masalahmu enggak sebesar itu. Katakan amin, saudara. Ada bersyukur diberi kesehatan yang baik. Boleh tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, lalu saya tanya pada dia, Pak, Bapak sudah mengalami ini menjalani 10 tahun. Iya. Jadi setiap 4 jam minum obat. Iya. Lalu saya tanya pada dia, Pak, apa yang paling Bapak khawatirkan dan takutkan hari-hari ini? Anda tahu jawabannya? Dia bilang pada saya, Pak Ishak, yang paling saya khawatirkan dan takutkan sekarang adalah karena dokter katakan tidak ada obatnya. Hanya mujizat Tuhan yang bisa menolong. Ya, hanya mujizat. Lalu dikatakan yang paling saya takutkan Pak Ishak, ketika dosis obat yang saya minum sudah mentok, tahu mentok. Itu yang paling saya takutkan, dia bilang gitu. Jadi kalau dosis obat yang dia pakai sudah tidak bisa lagi ditambah, nah itu dia katakan itu yang paling dia takutkan. Lalu saya katakan pada dia, Bapak Ibu, saya sengaja memang ingin tahu mengenai pengalamannya dia. Tapi saya lihat orang kalau ketemu dengan orang yang biasa saja, tidak ada kelihatan sakit, dia happy, dia bisa tertawa, dia bisa gaul dengan orang, Bapak Ibu. Ya, tapi yang saya tahu, beliau ini belajar untuk selalu apa? Percaya dan apa? Berserah kepada Tuhan. Akhirnya saya katakan pada dia, Pak, masih ada harapan. Teruslah berdoa, teruslah berharap. Saya pernah menyampaikan pada Bapak Ibu tentang doa, bukan? Saya katakan doa tidak selalu menyelesaikan masalah, tetapi justru memberi apa? Kekuatan menghadapi masalah. Saya kirim ya video apa YouTube-nya kepada beliau dan dia berkata, iya Pak, saya percaya. Jadi sampai hari ini beliau tetap bersemangat, beliau tetap optimis. Dengan Tuhan sekalipun berat, dengan Tuhan dia terus bersemangat. Dia tetap percaya, berserah kepada Tuhan. Percaya, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan, Tuhan pasti memberi pertolongan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang percaya boleh tepuk tangan yang beri bagi Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita baca selesai. Matius 6 ayat 33. Saya minta pemain musik maju ke depan. Matius 6 ayat 33. Mari kita baca sama-sama ayat yang terkenal. Kita mulai Bapak Ibu, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Orang suka ayat ini, semua orang suka. Tetapi saya memberikan pemahaman sedikit pada saudara. Kalau berbicara mengenai tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ini cara mengatasi kekhawatiran. Bagaimana aplikasi penerapan dari Matius 6 ayat 33? Tempatkan Tuhan yang pertama dan terutama di hidupmu. Ulang lagi. Tempatkan Tuhan yang pertama dan terutama di hidupmu, dan bertingkah lakulah sesuai karakter Allah. Amin. Ini yang penting. Kalau seseorang berpikir cari kerajaan Allah dan kebenarannya, rajin ibadah di gereja, bagus.
Rajin baca Alkitab, bagus. Rajin melayani, ya bagus. Tetapi kalau dia tidak berkarakter seperti siapa? Seperti Allah, itu adalah suatu kegagalan, Bapak Ibu. Tapi saya yakin, kalau seseorang menempatkan Tuhan yang pertama dan terutama di hidupnya, itu akan kelihatan dia berkarakter seperti siapa? Seperti Tuhan. Katakan amin. Itu kebenaran. Ya. Tapi persoalan yang seringkali terjadi adalah Lukas 13 ayat 7. Saya baca tuh saudara. Lukas 13 ayat 7. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bisa nangkep ini? Ini persoalannya. Persoalan hidup kita yang sering kita jalani, kita lakukan adalah yang kita mau bukan yang Tuhan mau. Halo. Yang kita kehendaki bukan yang Tuhan kehendaki. Yang kita mau adalah berkat. Kok nggak bilang amin juga sih? Anak saya tidak menjebak Bapak Ibu, enggak. Saya juga mau berkat. Yang kita mau adalah berkat. Yang Tuhan mau adalah buah. Bisa nangkep? Berkat dan buah itu 2 hal yang berbeda. Kalau berbicara berkat, barangkali ini angka-angka. Halo? Kalau berbicara buah, itu nilai-nilai. Banyak orang hanya tergiur mengejar angka-angka, tergiur mengejar apa? Berkat, lalu mengabaikan apa? Nilai-nilai yang mulia. Halo? Itu persoalannya. Sehingga kau terus dikuasai oleh kekhawatiran. Doa saya hari ini, semua menang atas kekhawatiran. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Salomo ditawari Tuhan, minta apa saja, saya beri kata Tuhan. Kalau Anda ditawari Tuhan seperti itu, minta apa? Memorinya keluar semua. Saya mau dapat suami yang ganteng, gitu kan Bapak Ibu. Saya mau dapat istri yang cantik tapi baik, kan begitu. Tidak apa-apa. Tapi waktu itu Bapak Ibu, Salomo gak minta umur panjang. Salomo gak minta kekayaan. Salomo gak minta nyawa musuh-musuhnya. Halo. Yang dia minta hanya satu, apa itu? Hikmat dari Tuhan. Orang zaman now bilang apa? Wah, Salomo bodoh. Menurut pikiran kita bodoh, tapi menurut Tuhan itu permintaan yang terbaik. Bisa nangkep? Bapak Ibu, di mimbar ini bukan berarti saya nggak mau berbicara tentang berkat. Bagus. Tapi kalau kamu ikut Tuhan orientasinya hanya jasmani, maaf, barangkali ada yang salah. Aduh, orientasi kita bukan berkat jasmani nomor 1. Tapi relationship, hubungan intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan benar, amin. Yang Tuhan mau, itu yang kita mau. Yang Tuhan kehendaki, itu yang kita kehendaki. Nilai-nilai hidup yang menyukakan hati Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Percaya. Tuhan katakan pada Salomo apa? Permintaanmu baik. Tapi Tuhan katakan apa pada Salomo? Karena kamu tidak minta kekayaan, umur panjang, nyawa musuh, kamu hanya meminta hikmat. Tuhan katakan apa? Semua kekayaan dan kemuliaan saya beri. Enggak tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan fokus pada nilai-nilai jasmani nomor 1. Fokuslah nilai-nilai rohani. Sembah Tuhan,
layani Tuhan, puji Tuhan, amin. Beribadah dengan sungguh-sungguh, kejar nilai-nilai hidup yang mulia di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Percaya, bonus segala berkat jasmani akan mengikuti kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Menerima firman diberkati oleh Tuhan. Banyak alasan kami memiliki kekhawatiran, tetapi percaya kami pada Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bergairah, kami bersemangat, karena kami punya Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah namamu, biar firman ini menjadi pengalaman nyata dalam hidup kami semua. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.